Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 9 Februari 2023. Pemirsa, pada hari ini saya kedatangan tamu spesial yaitu Mbah Harto. Selamat pagi Mbah Harto. Selamat pagi Mbak Irma. Apa kabar? Baik-baik, saya sehat hari ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mbah Harto, hari ini tanggal 9 Februari nih kita mau bercerita tentang satu orang kudus, itu siapa Mbah? Hari ini kita berbicara tentang Santa. Jadi orang kudus yang wanita, namanya Apolonia. Jadi Santa. Masih ingat Apollo ya? Nah, Apollo, pesawat ya. Apollo. Tapi ini perempuan Apolonia, berasal dari Alexandria. Ya, Tahu Alexandria? tahu apa? Ya, itu di Afrika ya. Ceritanya dia itu lahir kira-kira abad kedua, di mana pada waktu itu memang kaisar-kaisar Roma itu banyak yang kejam. Jadi bayangkan kita menjadi penduduk jajahan Roma. Kita masih ingat namanya Caligula, Nero, Decius, ya. Itu kemudian Licinius. Itu apa? Kaisar-kaisar yang kejam. Tapi ada yang bagus, Octavianus, Augustus, ketika Yesus lahir. Ya. Oleh karena itu, banyak orang-orang Kristen yang ditangkap, dipenjarakan dan sebagainya. Nah, Apolonia ini sebagai seorang, ya sebetulnya bukan biarawati ya, tapi dia itu membaktikan diri kepada pelayanan Tuhan. Lalu dia menghibur orang-orang. Bahkan dia datang ke penjara, tenang aja, nggak usah khawatir. Penderitaan kita cuma sebentar di bumi ini, tapi nanti di surga kita itu akan hidup bahagia sepanjang masa. Itu, ya terima kasih. Itu semua dihibur seperti itu. Ya. Tidak lama kemudian, dia sendiri yang ikut ditangkap, ya, ditangkap. Jadi Santa Kemudian, Apolonia ini ditangkap oleh siapa kamu? Saya seorang Kristen yang melayani Tuhan yang benar. Nah, marah mereka karena dijawab dengan apa? Secara terbuka seperti itu. Jadi seakan-akan Tuhan yang orang-orang Roma itu orang yang tidak benar, gitu kan. Karena dia mengatakan saya melayani Tuhan yang benar. Jadi Tuhanmu itu tidak benar, kan sama dengan itu. Kemudian dia siksa, ambil itu apa? Gada itu, pemukul, dipukulkan pada mulutnya itu. Maksudnya supaya giginya itu rampah gitu. Rontok semua ya. Ternyata giginya nggak apa-apa, dipukul lagi nggak apa-apa. Nah kemudian nanti menjadi legenda, bukan hanya legenda saja, tapi menjadi kepercayaan dia sebagai santo atau santa pelindung sakit gigi. Jadi misalnya ada orang sakit perut, ya sakit perut, itu kita berdoa kepada Santo Bonaventura. Kalau sakit telinga seperti saya ini, ini pada Santo Pancratius. Sakit kaki itu Servatius, Romo Subaga itu. Nah itu dia sakit kaki, kebetulan namanya baptisnya Servatius. Wah, ini saya baru tahu tuh Mbah. Iya, baru tahu ya. Nah, tapi untuk berdoa kepada para santo itu ada aturannya ya. Aturannya begini. Mbak Irma itu baptisnya siapa? Santa Teresia. Santa Teresia. Teresia siapa? Teresia yang Lisu, anak-anak Yesus. Anak-anak Yesus. Oh ya. Nah, dia itu selalu mendoakan Mbak Irma. Tetapi yang didoakan hanya supaya Anda itu taat kepada Tuhan. Jadi untuk
tujuan khusus Anda dia tidak mendoakan. Nah caranya supaya Anda didoakan itu Anda harus minta doa dia. Santa Teresia, doakanlah kami agar kami nanti lulus jadi sarjana, kemudian bisa ke luar negeri dan sebagainya ya. Nah itu kemudian karena dia sudah dimohon, maka dia mau mendoakan. Maka dari itu kalau orang Katolik itu perintah Yesus kan mengatakan, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, dan ketuklah pintu akan dibukakan. Maka kita harus minta, Santa Teresia doakanlah kami. Selalu tuh, everyday kalau bisa tuh tiap hari ya. Nah, kemudian apa? Pada waktu Anda misa, nah ini penting sekali. Anda harus mempunyai jasa. Jadi jasanya apa? Misalnya saya melayani orang sakit, saya mendoakan ibu saya mendoakan orang miskin, saya menolong orang miskin. Nah, itu semua dipersembahkan. Nah, bahkan seperti saya akan sakit saraf kejepit ya. Itu saya sudah minta pada Tuhan supaya disembuhkan. Tapi kok sampai sekarang nggak sembuh. Lalu saya persembahkan, Tuhan, kami mempersembahkan sakit saya sebagai persembahan kepadamu untuk dosa-dosa saya. Nah, nanti pada waktu misa itu para malaikat pelindung saya itu nanti membawa sibori emas dari bukan hanya perak, emas. Itu isinya adalah doa-doa kita dipersembahkan. Nah, kalau Mbak Irma kepengen membaca itu tulisannya Catalina Rivas. Jadi baca Catalina Rivas itu kalau ada orang pergi ke gereja itu tidak membawa persembahan apapun, maka malaikat pelindungnya datang juga ke altar tapi nggak bawa apa-apa, dia sedih sekali. Ya, tapi kalau itu umatnya itu membawa persembahan macam-macam, termasuk juga uang ya, termasuk apa saja, jasa-jasa dan sebagainya, bahkan penyakitnya juga dipersembahkan. Mereka senang sekali, mereka bersinar-sinar karena ada yang dibawa kan, persembahkan. Itu semua malaikat pelindung orang yang datang ke gereja. Baca Rivas nanti kalau Mbak Irma buka dari Yesaya Endosel. Kemudian cari Catalina Rivas, nanti ceritanya seperti itu. Nah, seperti itu cara kita berdoa kepada orang-orang kudus. Demikian juga, misalnya sakit gigi ya, sakit gigi. Nah, minta kepada Santa Apolonia, Santo Apolonia, kamu doakanlah kami agar gigi kami kuat. Dan sebagainya, pokoknya tentang gigi ya kalau sakit gigi. Kalau sakit kepala ya Santo Stefanus martir, itu sakit kepala itu. Sakit mata itu Santa Lucia. Itu Anda bisa membaca atau lihat dari YouTube yang berjudul itu Katoliku keren. Katoliku keren itu ya. Itu nanti buka di situ ada tulisannya 101 santo pelindung sakit. Nah, nanti sakit apa saja supaya nanti. Nah, karena saya sakit perut saya ingat, sakit jantung saya ingat. Nah, Yohanes Dedeu. Karena sering sakit kepala saya ingat. Nah, gitu. Demikian juga itu. Nah, ini hubungannya dengan itu. Kembali kepada Santa Apollinia. Nah, kemudian Santa Apollinia tadi sebelum jadi santa ya, ia disiksa oleh anak buah orang-orang di Alexandria yang atas perintah dari Kaisar Decius.
Wah itu keji sekali itu. Bahkan dikatakan paling keji itu. Paling keji. Nah, apa yang terjadi ya itu sengsara seperti itu. Tadi nah kan kemudian Mbah tadi kan giginya nggak apa-apa setelah dipukuli iya. nggak ada. Nah begitu. Itu ada lagi nggak yang ya. pemeriksaan yang dilakukan ya. oleh Dan anehnya itu nanti giginya itu jadi relikwi. Relikwi ya, jadi relikwi. Kemudian nanti dibuang ke Sungai Tiber ya, Tiber gitu. Lalu kita dari mana tahu cerita itu? Itu kan tahun abad kedua. Iya. Sekarang abad ke-21. Udah berapa tahun? Ratus tahun. Iya. Ya, itu. Itu ditulis dalam Historia Ecclesiastica. Namanya bukunya Historia Ecclesiastica, ditulis oleh Eusebius dari Kaisaria. Ya. Itu juga itu Uskup Dionysius itu juga mengatakan itu. Oleh karena itu kita punya dasarnya ya. Bukan hanya dongeng saya, bukan dongengan legenda, tapi ada sumbernya. Itu saja untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbah Harto atas kisahnya hari ini. Santa Apolonia dari Alexandria. Jadi saya baru tahu ini Mbah, mungkin juga pemirsa di rumah juga baru tahu bahwa kalau kita sakit gigi kita mohon kepada Santa Apolonia ini ya Mbah ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Mbah atas ceritanya kali ini. Sama-sama. Dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santa Apolonia dari Alexandria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya. Oke Hari Ini.